Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Adi Hermawansyah SIP MSI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahmud Abdillah dengan nomor NIM S02 2024 028. Di sini saya akan membahas beberapa materi yaitu yang pertama adalah materi tentang pengertian administrasi publik. Yang kedua adalah pengertian tentang sistem approach, dan yang ketiga adalah dimensi kebijakan. Baik, langsung saja kita membahas kepada materi pertama, yaitu pengertian administrasi publik. Nah, dalam pengertian ini ada beberapa pengertian, yaitu pengertian administrasi dalam arti sempit. Yang kedua adalah pengertian administrasi dalam arti luas. Dan yang ketiga adalah pengertian administrasi menurut para ahli. Baik, saya akan menjelaskan yang poin pertama, yaitu administrasi dalam arti sempit. Nah, administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan teknis ketatausahaan seperti catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, dan mengagenda. Dalam arti luas itu sendiri, administrasi dapat diartikan sebagai suatu proses yang terdapat pada semua usaha kelompok, baik itu besar maupun kecil, swasta maupun negara, atau sipil maupun militer. Semuanya menggunakan administrasi. Nah, poin B, administrasi dikatakan sebagai suatu kegiatan dari kelompok usaha untuk mengadakan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dari poin ini dikatakan administrasi adalah serangkaian usaha kerjasama untuk mencapai tujuan bersama di dalam suatu ketetapan. Nah, menurut para ahli, administrasi menurut Keban itu sendiri adalah seni atau ilmu yang mengarah pada hubungan antar suatu organisasi dengan para stakeholdernya dan melakukan aktivitas-aktivitas yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Nah, menurut Dr. Haji Amin Ibrahim, administrasi adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap suatu pembangunan dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia. Nah, menurut Grover Starling, administrasi adalah sebagai salah satu upaya pemerintah yang kemudian upaya tersebut akan bisa dilakukan dengan sesuai kebijakan sebagaimana yang telah dijanjikan pada proses kampanye pemilihan atau suatu ketetapan suatu kebijakan. Oke. Kita langkah ke unsur-unsur administrasi. Nah, ini menurut Delianji disebutkan administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Nah, dari definisi tersebut dapat kita mendapatkan 3 unsur administrasi, yaitu yang pertama adalah 2 orang atau lebih, yang kedua adalah kerjasama, dan yang ketiga adalah tujuan. Boleh kita lihat pada gambar 1.1, yaitu keterpaduan 3 unsur administrasi. Nah, kesimpulannya adalah administrasi merupakan serangkaian proses kegiatan kerja yang dilakukan oleh organisasi, institusi maupun perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dan untuk mengelola dan menstrukturkan kegiatan kerja para penggunanya. Oke. Selesai di administrasi, kita melangkah kepada bab 2,
yaitu sistem approach. Nah, dalam pengertiannya, sistem approach ialah kegiatan yang bersifat integratif atau penyatuan. Karena pendekatan ini didasarkan pada cara berpikir logis dan sistematis dalam memecahkan suatu masalah organisasi. Pengimplementasiannya adalah pendekatan sistem approach dapat digunakan dan diimplementasikan dalam berbagai hal atau kegiatan. Salah satu contohnya yaitu pendekatan sistem approach pada manajemen. Sistem approach manajemen adalah suatu organisasi perusahaan dapat efektif dan efisien dan mengembangkan target dan tujuan mutu yang merupakan kontribusi dari setiap tahap identifikasi, pemahaman, dan pengelolaan semua proses yang saling terkait dalam suatu sistem. Nah, kita melangkah ke C, yaitu elemen utama yang berkaitan dengan sistem approach. Yang pertama adalah subsistem yang saling terhubung. Nah, setiap bagian dari sistem saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua adalah tidak ada kolasi. Sistem ini bekerja secara kolektif tanpa adanya elemen yang terisolasi. Yang ketiga adalah adanya batas. Nah, adanya batas yang jelas dalam sistem untuk mengidentifikasi elemen mana yang masuk dalam lingkup sistem. Yang keempat adalah lingkungan yang berubah. Sistem manajemen harus peka terhadap pembahasan di lingkungan eksternal dan harus responsif terhadap dinamika lingkungan. Yang kelima adalah pemantauan dan pengambilan tindakan. Ada proses pemantauan berkelanjutan serta tindakan yang diambil berdasarkan informasi yang diperoleh. Nah, itulah tadi elemen yang berkaitan dengan sistem approach. Jadi, kesimpulannya adalah sistem approach adalah sistem pendekatan dan kepekaan terhadap kinerja dan lingkungan kerja yang didasarkan pada cara berpikir logis, sistematis dalam memecahkan suatu masalah. Hal ini bertujuan untuk penyatuan dan pengembangan target mutu di dalam dunia administratif dan manajemen. Kita melangkah kepada bab 3, yaitu dimensi kebijakan. Pengertian dimensi kebijakan menurut Richard Rose dalam Winarno menyatakan bahwa kebijakan merupakan serentetan aktivitas-aktivitas yang sedikit banyaknya berkorelasi disertai dengan akibat-akibat bagi dua orang berkaitan sebagai suatu keputusan tersendiri. Perencanaan kebijakan. Perencanaan kebijakan publik merupakan proses sistematis untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan efektif dan efisien untuk mengatasi masalah publik. Proses ini melibatkan berbagai tahap, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi kebijakan. Nah, tahapan-tahapan perencanaan kebijakan publik. Ada beberapa tahapan menurut Anderson, yaitu Anderson menjabarkan tahapan perencanaan kebijakan publik sebagai begitu, yaitu berikut. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Menentukan masalah publik yang perlu ditangani, menganalisis penyebab dan dampak, serta mengidentifikasi kelompok yang terkena dampak. Yang kedua adalah formulasi kebijakan. Merumuskan berbagai solusi potensial untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. Mempertimbangkan berbagai faktor seperti efektivitas,
biaya, dan kelayakan. Yang ketiga adalah adopsi kebijakan. Memilih alternatif kebijakan yang terbaik dan merumuskan kebijakan formal seperti undang-undang atau peraturan yang akan ditetapkan. Yang keempat adalah implementasi kebijakan. Menerapkan kebijakan yang telah diadopsi melibatkan berbagai pihak, birokrasi, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Yang kelima adalah evaluasi kebijakan. Menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan, mengukur keberhasilan, dan mencapai tujuan dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Nah, jadi menurut Anderson ada beberapa tahapan dan semuanya sudah terstruktur dan mulai dari identifikasi sampai evaluasi kebijakan. Kita melangkah ke slide selanjutnya, yaitu kesimpulan. Maaf. Nah, kesimpulannya adalah perencanaan suatu kebijakan dibuat berdasarkan sistem-sistem yang diputuskan dalam hal pembuatan kebijakan, guna menciptakan sistem yang teradministratif dan tersusun sehingga dapat menyimpulkan evaluasi kebijakan yang sudah ditetapkan. Mungkin itu saja presentasi pembahasan ajaran dari saya. Mohon ada kurangnya boleh di komen dan disampaikan kepada diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.